kita di BKKBN itu bukan kita menangani kasus yang ada ya, tapi kita mencegah. Jadi kita bagusnya itu memperbaiki pabrik SDM. Jadi kita membangun SDM itu dari hulu. Nanti hasilnya kita nikmati di hilir. Jadi memang kita ikut KB bukan rasakan sekarang dia punya hasil ya, tapi kemudian bertahun-tahun kemudian kita rasakan. Pasti keluarga lebih sejahtera, lebih berkualitas. Kalau kita ingin punya pemuda yang unggul, maka yang harus disentuh adalah pabriknya SDM, yaitu pasangan usia subur. Ibarat mobil, kalau kita ingin mobil yang berkualitas, maka perbaikan harus dimulai dari proses produksi di pabriknya, bukan di bengkelnya. Nah, ini harus mulai dari pemuda sebagai calon pasangan usia subur. Jadi kita memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada remaja sebagai calon pus tentang penyiapan kehidupan berkeluarga dan perannya sebagai calon orang tua dalam menghasilkan generasi SDM yang berkualitas. Jadi kita memberikan edukasi kepada remaja, pemuda itu supaya mereka bisa menghindari perilaku berisiko, supaya tidak ada lagi yang itu kehamilan di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ini kita punya namanya program genre. Jadi genre ini dia diperkenalkan di wadah namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR. Nah, jadi program genre ini ditujukan untuk agar remaja memiliki ketahanan diri, tidak melakukan pernikahan dini, tidak menikah di bawah usia 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki, juga menghindari hubungan seksual sebelum nikah dan penyalahgunaan nafsu. Jadi dia punya simbol begini. Jadi ada 3 di sini yang kita harus zerokan, kita harus nolkan. Jadi salam genre begini. Jadi kita tidak hanya melulu urus KB saja, tapi di situ ada program pembangunan keluarga. Jadi kalau sasaran remaja tadi itu program generasi berencana atau genre. Sedangkan untuk balita dan anak, kita punya kelompok bina keluarga balita. Jadi ada di Posyandu Burimada ya, Mama Margareta yang ketuanya. Jadi di situ diberi penyuluhan kepada ibu balita bagaimana mengasuh anak, bagaimana memberi gizi yang seimbang buat anaknya supaya anak itu tidak menjadi stunting. Jadi direncanakan kehamilannya supaya anak yang lahir nanti tidak stunting. Jadi di situ ditekankan juga tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Karena saat 1000 hari pertama kehidupan dari kandungan sejak sampai anak berusia 2 tahun itu masa emasnya sudah. Jadi saat itulah sudah yang kita harus doping dengan gizi yang seimbang. Jadi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Karena kalau saat itu pertumbuhan otak anak itu pesat di usia segitu. Kalau usia sudah di atas 2 tahun, pertumbuhan otak juga, tapi tidak sepesat saat dalam kandungan dan sampai usia 2 tahun. Jadi di Bina Keluarga Balita juga kita punya kartu seperti ini, namanya kartu kembang anak. Jadi kalau di Posyandu kan KMS, buku KIA, itu kan untuk ukur berat badan. Kalau ini diukur tumbuh kembang anaknya, apakah dia sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara, sudah bisa memegang benda, bagaimana kita menstimulasi anak itu. Jadi karena penentuan stunting itu tidak hanya berdasarkan tinggi badan anak saja. Jadi tidak bisa anak itu pendek, tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, langsung dimasukkan kategori stunting. Harus berdasarkan ini juga, ini sebagai alat ukur juga. Jadi walaupun anak itu pendek, tetapi tumbuh kembangnya bagus, dia bukan stunting. Stunting itu kalau pendek dan perkembangannya terhambat, istilahnya dia otaknya itu lambat. Jadi kalau anak pendek belum tentu dia stunting, tapi kalau anak stunting itu dia pasti pendek. Jadi memang butuh ini, karena ini memang terbatas, hanya 20 saja untuk kelompoknya. Dan nanti sebentar saya akan usulkan juga untuk pengadaan kartu kembang anak ini melalui dana desa. Jadi sudah yang di Palakahembi yang lalu, PTA juga sudah mengiyakan ini bisa diperbanyak melalui dana desa.
untuk kartu kembang anak, karena ini penting untuk penentuan anak stunting.